Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Salim yang ganteng dan imut. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mulai tahun kemarin, kita telah diserang oleh yang namanya virus COVID-19. Jadi adik-adik harus tetap jaga kesehatan, mulai dari mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Meskipun dengan adanya COVID-19, kita harus tetap belajar. Jadi belajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita bernyanyi dulu. Tahu nggak? Kakak mau ngajak nyanyi apa? Ada yang tahu? Nah, iya. Nah, jadi kakak akan ajak adik-adik bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Baik, kakak mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Yeay. Senang? Senang ya. Oke, sebelum kakak mulai, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik. Biasanya kalau sudah masuk waktu sholat, biasanya di masjid ada bunyi apa? Ayo. Bunyi apa? Bunyi apa adik-adik? Betul, bunyi azan. Apakah kalian tahu apa itu bunyi? Ada yang tahu adik-adik? Belum tahu ya. Nah, jadi akan kakak jelaskan apa itu bunyi. Bunyi adalah energi yang dihasilkan dari sebuah getaran suatu benda. Kakak tanya ya. Nah, tadi kan kalau sudah masuk waktu sholat ada bunyi azan. Nah, bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kalian? Nah, di hari ini kakak akan jelaskan mengapa bunyi dapat sampai ke telinga kalian. Jadi bunyi itu ada sifat-sifatnya. Nah, kakak akan jelaskan mengenai sifat-sifat bunyi. Tapi kakak gak akan sendirian. Kakak akan ditemani oleh Pak Anwar dan Kak Ari. Kakak jelaskan sifat bunyi yang pertama. Bunyi dapat merambat. Jadi bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Contoh, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya pada saat kalian bermain. Ya, pada saat kalian bermain telepon-teleponan yang dari kaleng dan benang. Nah, itu pada saat kalian bermain itu, kalian bisa mendengar teman kalian berbicara. Nah, jadi itu bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ini contoh. Yaitu contohnya ketika dua batu diadu di dalam air. Maka nanti akan tetap terdengar bunyi seperti ini. Ya. Kalau tidak percaya, coba sendiri. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contohnya tadi pada waktu azan. Nah,
Adzan bisa terdengar di telinga kalian karena bunyi dapat merambat melalui benda gas, yaitu melalui udara. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Kali ini kakak akan ditemani oleh Pak Anwar. Jadi dengarkan penjelasan dari Pak Anwar mengenai sifat bunyi dapat dibiaskan. Benar, yang kedua bahwa bunyi dapat dibiaskan. Pak Anwar yakin kalian semuanya pernah mendengarkan petir. Ketika hujan ada petir, pasti mendengarkan, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, suara petir pada saat malam hari akan lebih terdengar menggelegar daripada siang hari. Hal ini terjadi karena udara di permukaan di siang hari itu akan lebih terasa panas daripada malam hari, sehingga kerapatan udara di siang hari itu lebih renggang daripada di malam hari. Nah, dengan adanya perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan adanya pembiasan bunyi. Jadi begitu adik-adik. Nah, contohnya pada suara petir di malam hari lebih keras daripada suara petir di siang hari. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anwar. Nah, selanjutnya sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Pemantulan bunyi ini terjadi ketika bunyi mengenai sebuah penghalang. Nah, terjadinya pemantulan ini menyebabkan adanya gema dan gaung. Apakah itu gema dan gaung? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Sifatnya jelas. Nah, ini akan dicontohkan oleh Kak Arin. Hai. 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 Nah, itu tadi contoh dari gema. Nah, selanjutnya, apakah itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar tidak jelas karena hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, ini akan dicontohkan oleh Kak Arif lagi. Hai. Hai. Nah, itu tadi adalah contoh gaung. Nah, sekarang kakak tanya lagi. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bunyi dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kakak tanya kepada adik-adik. Tadi pengertian bunyi itu apa? Ada yang tahu? Jadi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran dari suatu benda. Kemudian kita kan tadi sudah belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Apakah ada yang tahu apa saja sifat-sifat bunyi? Iya, yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, bagaimana perasaan kalian adik-adik setelah belajar bunyi dan sifat-sifatnya bersama kakak? Pasti senang ya? Iya. Oke, kalau begitu kakak mau undur diri. Apabila kakak ada kesalahan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini. Baik, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.